Alhamdulillah. Kue sedang banyaklah di bawah. Ini kelebihan ibu-ibu kuah. Masya Allah, luar biasa. Kalah awak bapak. Mulai sewa sama kan kue langsung tiba. Luar biasa. Hilang bukan awak dulu ya. Ya. Nama ke dewai panik ya dulu ya kan. Masih ada lagi bu. Masukan ada bu. Ya. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Kue sedang banyaklah di bawah. Ini kelebihan ibu-ibu kuah. Masya Allah, luar biasa. Kalah awak bapak. Mulai sewa sama kan kue langsung tiba. Luar biasa. Hilang bukan awak dulu ya. Ya. Nama ke dewai panik ya dulu ya kan. Masih ada lagi bu. Masukan ada bu. Ya. Ayah, baik, alhamdulillah. Lado sinyal. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sehat bu? Alhamdulillah. Buktinya awak sampai kemari.
walaupun menyanyi-nyanyi seketik. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan, karena nikmat kesempatan dan waktu luang itu sangat luar biasa. Kadang-kadang umur lebih panjang, badan sehat, tapi waktu luang itu tak ada dong, sampai tarui saya. Sibuk ikolah, ada inolah, intilah, macam-macam. Tapi begitulah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati, hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Tadi luar biasa sudah disampaikan oleh protokol, oleh ketua majelis taklim atau MTI. Ini kelurahan Kampung Olo, luar biasa. Jadi kodape hendaknya banyak di kota Tanglai hadir. Nanti akan kita tinjau gunanya datang ke majelis taklim tu, majelis ilmu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Musholah Al-Mukarramah, alhamdulillah hadir bersama kita. Jarang-jarang, bahkan hampir tidak kita temukan kalau ada majelis taklim yang hadir tuh yang dari pengurus masjid Musholah, kecuali kalau acara besar. Nah ini dihadiri kita, alhamdulillah, oleh ketua langsung pula itu. Yang kama kita hormati Ibu pengurus Majelis Taklim Kelurahan Kampung Olo. Kampung Olo, mohon maaf karena belum terbiasa. Kalau mau di situ kan Korong Gadang. Kebetulan kebetulan ketua Majelis Taklimnya sana awak loh gitu kan. Kawan lelo. Ya, yang sama kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim dari masjid dan mushola yang hadir pada hari ini. Yang sama kita hormati ibu-ibu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama yang hadir pada siang ini. Ini luar biasa. Tinggalkan keluarga, ditinggalkan anak, cucu, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan untuk hadir di majelis ilmu ini. Itu luar biasa itu. Setidaknya dua ampek yang diagih Allah kalau hadir di dalam majelis ilmu tu, majelis taklim. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Sia yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu pasti tenang. Itu sudah jaminan itu dari Allah, tidak ada tidaknya. Jadi ketenangan itu sangat luar biasa dan tidak diperoleh di mana-mana. Kadang orang yang tenang tuh, ibu, ada yang minum narkoba, ada yang pergi ke tempat-tempat ya macam-macam lah gitu kan, tempat hiburan. Ingin ingin tenang. Ada yang minum-minum hal-hal sifatnya membuat rusak. Ingin ingin tenang. Nah, kalau awak dalam Islam ingin tenang, hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Biasanya orang tenang tu, orang damai itu, orang tentram tu mudah leluh. Boleh sekolah enggak? Siang hari lalu ya, modeko kancang suruh ustaz wah lalu ya, itu luar biasa itu. Tu melebihi itu. Suara mik kare, suara buyahnya kancang lah. Orang ramai siang hari lalu, itu luar biasa itu. Tenang. Jadi ketenangan dan itu sudah jaminan. Kalau ingin kita tenang, hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu luar biasa. Tadi ayat yang dibacakan, masya Allah.
Ada potongan ayatnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Satu. Yarfa' itu beda itu, Bu. Allah pasti mengangkat derajat harkat orang yang satu, iman. Iman dulu. Wa utul ilma, ilmu. Iman jo ilmu di situ setara. Orang yang beriman, orang berilmu pasti Allah angkat derajatnya. Maka banyak hadir ke majlis taklim. Ndak kupanya kau doang bahas supaya langkah ramai. Gitu. Oh, di YouTube bisa, senyum Buya bisa. Di TV bisa jo, ustaz juga gagah lo lagi ganteng-ganteng. Ndak ada nama janggui do, ada yang panjang janggui. Tapi sama kayak yang hadir di majelis ilmu? Tidak. Yang hendaknya satu langkah kaki yang awak langkahkan hadir ke majelis ilmu, apa balasan? Ajrun sanah, balasan pahala yang Allah siapkan, qiyamuha wa siyamuha. Setiap langkah yang awak langkahkan itu balasannya puasa setahun dan sholat malam setahun. Cik langkah. Ibu le pernah mencoba puasa setahun tak berhenti? Ndak kan? Ndak pernah jo? Sama pun ndak pernah do. Sebulan sepenik awak le ada jo ndak ada kan? Apalagi ibu-ibu. Le pernah awak setahun sholat malam ndak berhenti? Ndak pernah. Kalau ingin dapat pahalanya itu hadir di majlis ilmu, majlis taklim. Dan itu tidak dapat di YouTube. Ilmu dapat. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang agak kurang kondisi ini. Enggak influenza, enggak flu. Jadi penting bagi kita motivasi awak. Jadi hadir ke majelis ilmu tu, majelis taklim tu bukan sia-sia, bukan main-main. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang Allah berikan. Izin ya Bu ya. Batu kan ada tak? Ya. Buat teromos Bu. Sudah mungkin 5 tahun berapa tahun ini lah kita memang biasa minum air panas. Pindah longe nah lo. Tangga lo kok sedolah kok. Bismillah. Jadi ternyata Bapak Ibu hadir di majelis ilmu itu bukan yang sia-sia. Sangat luar biasa. Itu salangkah baru. Lah ibu etong tadi baralangkah ibu dari rumah yang berjalan kaki wah. Kalau jonda wah tu mungkin pun pentinonda ini tong mungkin putarannya. Tapi yang jelas yang hadir di majelis ilmu itu Allah berikan yang terbaik, itu pasti. Nazalat alaihimus sakinah. Satu, Allah berikan ketenangan. Yang kedua, wa hafaz malaikah. Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu tu, majelis taklim. Andaikan malaikat tu batu buah kasah bantu awak kini gua, oi kau panuh gua. Bakinci-kinci di siku gua. Ndak tamuwe. Benar. Memang seperti itu Rasul menyampaikan. Bahkan kalau hari Jumat tu, ini bukan masjid ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat jadi masjid. Ya, karena tempatnya lapang. Bagus, ini udah layak untuk masjid ini. Jauh sana kan, jauh sana. Kasihan anak kita yang sholat Jumat, kasihan orang tua-tua kita yang sudah uzur jauh-jauh sholat Jumat. Jadi bahkan hari Jumat tu, kalaulah khatib datang hadir, hadarul malaikah, malaikat pun hadir. Untuk agunonyo, malaikat tu hadir, yastami'una zikra, untuk mendengarkan yang disampaikan oleh sang khatib, yang disampaikan oleh buya tu, yang disampaikan oleh ustaz tu. Jadi yang awak sampaikan kini kok itu didengar oleh malaikat.
Makanya yang hadir di majelis ilmu, para malaikat memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Kan sangat luar biasa tuh. Kalau ada yang bertanya boleh ibu ya. Ampun memang seperti itu. Biasa dibuka tanya jawab. Tidak apa-apa. Jadi itu baru 2 kehebatan hadir di majelis ilmu. Jadi kita sangat luar biasa bersyukur kepada ibu-ibu terutama di Kota Padang. Sekarang sudah marak majelis taklim di kota kita ini. Giatkan lagi, tingkatkan lagi. Di samping kita kawan bertambah, silaturahmi jalan, kemudian aktivitas keagamaan syiar semarak luar biasa. Kalau pusatnya kan di kota ya, di Masjid Nurul Iman. Nah gitu. Pusatnya kan di kota itu. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah, ini dalam rangka kita hijrah ini, tahun baru Islam. Jadi salamoko awak jarang hadir di majelis taklim, kini rajinlah, settinglah waktu tu, carilah waktu tu yang cocok. Gitu. Jangan cari waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau kamu mencari waktu luang tu memang payah. Mulai ke bayi, kolah kamu ambil, anak lah, cucu lah, udah lah bagai. Kamu tu sebenarnya. Wirid, wirid ke wirid saya maksudnya. Ini kadang-kadang ada, ibu-ibu sikon ada, ibu sikon elok udah sudah. Belain. Amin. Jadi kadang-kadang, jadi suami yang baik itu mendukung kegiatan program istri kalau untuk keagamaan. Kita seperti itu. Dulu anak kecil-kecil memang tak boleh rumah. Ibu rumah tangga itu di rumah, urus anak juga suami. Karena itu jihad yang paling besar. Kadang anak lah masuk pondok sedahnya, lah ke asrama sedahnya, boleh kalau untuk bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Alhamdulillah, kinilah julurah duduk beliau kini. Kenapa itu? Bermanfaat. Kalau enggak, pulang. Karena istri itu tanggung jawab suami. Iya, enggak. Kalau payahnya ghibah, fitnah, adu domba, enggak usah. Tapi kalau ilmu, silakan. Kalau enggak hadir jemboh, wirid tarawih. Kadang tiba di rumah, enggak bisa ceramah doh. Tiba di rumah, duduk, batu, mau kau ceramah, menyampaikan tadi. Itu kadang dibawa lah istri kita. Tadi mau ikut beliau itu sebenarnya, tapi karena ada keluarga, ada bertamu lah tadi, enggak jadi dia datang. Dia sudah ingin selalu. Jadi oleh sebab itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Jadi kalau ada majelis taklim siko hadir, ada tempat lain datang, ada tempat lain datang, datangi. Malam tadi hamba pulang wirid, Bu. Pulang wirid, tibu dia teruko tadangah orang ceramah. Ambo berhenti lu, dangah ceramah orang tu. Ustaz tu. Kira ustaz kawan awak loh. Kok tahu kau mau timbul kemari? Kawan awak kau. Ustaz Tahir. Ilmu. Karena Allah tahu niat maksud hati kita itu untuk apa. Jadi hadir di majelis ilmu keuntungannya pertama Allah berikan ketenangan. Yang kedua malaikat memohon ampun atas dosa orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Yang ketiga kata Rasul, wa dzakarallah, Allah membangga-banggakannya di hadapan para makhluk lainnya. Kan luar biasa itu. Dulu Nabi Adam diciptakan itu kan ditolak oleh penduduk surga itu. Aku ingin menjadikan Adam, janganlah, dia akan menumpahkan darah. Kami ini kan sudah sekian ratus tahun taat kepada Engkau ya Allah. Tak usahlah. Ini aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kemudian suruh sujud, tak lemah doh, bengkangnya. Kan situ tuh. Sekarang tuh, lihat tuh hamba aku yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim, dibangga-banggakan. Kan luar biasa itu.
Hebat. Nah, jadi oleh sebab itu, ibu sekalian, bertahanlah selalu, jangan sampai majelis taklim awak kau bubar loh. Kalau lah lah dibentuk kepengurusan, tingkatkan kegiatannya. Banyak kegiatan yang bisa ditingkatkan. Mungkin bawa beras genggam, sampai seperti itu. Izin buya Pak Majelis Taklim, bawa beras genggam. Bagus itu. Cari duafa, fakir miskin yang dalam majelis taklim kita, yang perlu layak kita bantu. Bergenggam itu kan tak baragu sona itu doh. Kalau banyak, do gak 200 orang. Bisa sekarang tuh bermanfaat. Nah gitu. Atau getus, gerakan 100 ribu, bisa juga gerakan 1000. Udah buat celengan 1000 saja. Bongkar sekali setahun kayak sekali apa, bermanfaat. Atau mungkin sunatan massal, bisa saja. Cari anak-anak yang fakir, anak yang miskin, rekrut dia, sunatan gratis. Penyelenggaranya Majelis Taklim Kampung Olo. Wah, kan luar biasa itu. Undang gubernur. Hebat. Bisa. Majelis Taklim itu bukan jangan hanya lingkup kecil. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita membuka lapisannya, Ibu. Silakan dilakukan gitu. Karena kita juga bagian dari Dewan Masjid, makanya hal-hal seperti itu sangat kita dukung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam rangka kita hijrah sekarang, ini dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surah At-Taubah, alladzina amanu. Ini dasarnya iman. Ibu datang kini, kok dasarnya iman kok. Secara tidak langsung dasarnya iman. Penting itu. Karena iman itu sangat luar biasa. Amburadul negara keniko gara-gara iman. Iman itu tidak duduk. Di dalam solat dia ngaku Tuhan kepada Allah, di luar solat lain cerita pula. La ilaha illallah dia mengaku, tapi mengaku juga Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kalau memang ibu la ilaha illallah, apa itu artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Pahami itu dulu. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada yang gadang, tidak ada yang hebat selain Allah. Kalau tak dengar panggilan azan kamari, wajib datang. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara haratu. Tinggal itu dulu. Kenapa? Allah. Illallah. Kan ada illah di sana itu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, kalimahnya nafi isbat itu. Ada ini nafi kan? Hanya satu-satunya, mohon izin. Di sekitar kita kan muslim semua kan? Hanya satu-satunya agama yang menyatakan, yang berani menyatakan tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, Islam. Yang lain tidak. Jadi beruntunglah ibu-ibu, istiqomah lawak selalu dalam Islam. Ko ado anak cucu awak kabajodoh janjo luar dari Islam. Jangan, tidak boleh. Karena sudah ada larangan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah Nisa itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Lam di sana larangan itu. Janganlah engkau nikahkan dia hatta yu'min, sebelum dia beriman. Penting bagi kita. Jadi iman itu sangat luar biasa. Sangat menentukan iman itu. Kalau tidak iman, tidak bisa. Akan lemah semuanya. Jadi kita hadir di sini karena iman. Kita ibadah karena iman. Kita mengapa saja apa yang kita lakukan itu karena iman. Datang ke musola, sholat berjamaah itu karena iman. Bukan karena siapa-siapa. Kalau iman yang dake je musola, mungkin dulu pernah dalam kegiatan dulu kita sampaikan di sini, mau dia saja jauh rumahnya, hanya pasti tibu. Kenapa? Imannya yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh je musola, je ibadah tu,
Lai batimbah balia, lai balanci-lancian rumah je musolah tu, ndak katibuhnya tu. Batu iman tu yang jauh. Maka semuanya adalah iman. Masalah sensor rukun iman tu beres tu. Orang Islam ke situ painyo, rukun iman, rukun Islam. Ndak lepas dari itu. Kita ngaku Islam, sholat ndak, sholat acak-acakan, itu ndak benar itu. Salah. Karena dalam Al-Quran memang seperti itu. Allah memang menyampaikan kayak gitu. Allah Rasul menyampaikan kayak gitu. Nah kalau kini kan Rasul kan tidak ada. Siapa yang melanjutkan risalah Nabi dan Rasul siapa? Para ulama. Itulah buya, ustadz, mubaligh, guru-guru agama. Kita dibina dengan agar tauhid kita tetap terjaga. Makanya penting sekali. Kalau kita ngaku Islam tidak sholat itu percuma. Cari dalam Al-Quran surah Muhammad. Itu jalan itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, itu dia itu. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Nyo ngaku Islam tapi ndak rukuk, ndak sujud. Itu kan ndak benar itu. Makanya itu tugas awak ibu-ibu muaja mendidik anak-anak awak supaya dia sholat. Sholat yang baik itu berjamaah. Itu gunanya masjid jeung mushola awak bangun untuk sholat jamaah. Nabi hijrah pertama kali dibangun itu apa? Pasar? Tidak. Mall? Enggak. Supermarket? Enggak. Apa? Masjid. Masjid apa tuh? Kuba. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah mungkin ada jarak ke sono. Itu pertama kali. Oh ternyata masjid itu sentral. Kenapa enggak pasar, sumber ekonomi umat? Kenapa enggak gedung? Kenapa enggak rumah? Bangun kok enggak rumah dibangun pertama kali untuk keamanan, kenyamanan, supaya bisa lalu, bisa tenang. Anak istri ndak tagaduh. Ternyata masjid. Kenapa itu? Di masjid sumber segala-galanya. Di masjid sumber ekonomi. Di masjid pengkaderan. Di masjid, di musola. Kalau awak ini di musola sikonnya. Pendidikan. Nah ini salah satunya majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masjid musola yang belum ada majelis taklimnya, buat iduyan. Tugasnya dari pengurus kelurahan dan kecamatan. Data itu, masjid. Oh sampean. Sembilan-sembilan, oh golek-golek itu kan. Barang masjid musola yang ada di Kuranjai kok. Data. Abara yang Allah ada majelis salim. Barang yang alun, tugas. Ya biasa. Gitu caranya. Tanggung jawab. Bang itu, ambo dewan masjid. Pokoknya sampean. Perintah itu kan boleh ke bawahan. Oh iya, gitu. Data. Jadi, ibu-ibu seperti itu. Kalau ada kawan-kawan awak masjid musola yang belum, bangkian semangat itu. Oh kami alun ada baju seragam dah punya. Dah ada, nampak kalau baju lah tu. Baju seragam tu menurut sebegusnya tu. Yang kadang-kadang kau tibo tu baju seragam tu. Dosanya tu. Kadang sekali sebulan lagi baju seragam tu. Kali 2 bulan. Kini iduan dulu nilai-nilai keagamaan tu dulu. Bangun persaudaraan tu dulu. Kau datang ke situ sama-sama. Oh tidak bisanya melayani. Kami tidak ada ikon, tidak ada kue ni semacam. Kue banyak di luar tu. Tidak ada kue dok, bawaan kue. Orang-orang awak ada 50 lah. 50 lah jeruknya kan lah tu. Cik seorang saya. Lah makan bersama situ. Dari awak untuk awak, oleh awak. Itu jadinya. Nampak kok nilai-nilai keagamaan syiar di situ. Munculkan. Jadi kita mohon ibu-ibu ya, jangan sampai mundur. Maju terus. Yang belum itu hidupkan. Karena dasarnya iman tadi. Bangkian semangat itu. Mungkin selama ini ibu ketua kita mungkin sibuk. Kedepannya insya Allah beliau sibuk dengan majelis kita lagi. Amin. Penting.
Yang kedua, yaitunya wahajaru, hijrah. Itu yang hijrah tu. Selama kau mungkin awak ndak solat, kini solat. Selama kau lain solat tapi di rumah ke masjid, musola. Selama kau solat mungkin sorang-sorang, jamaah ini. Salatul jamaah afdol. Ndak perlu berdebat-berdebat. Nyo kadang-kadang kan ada yang hobi debat kok. Perempuan tuh sholat jemaahnya gitu kan. Masjid itu di musola atau di rumah gitu. Nggak perlu berdebat-debat tuh. Itu nggak kau membangun Islam tuh do. Nggak datang mari. Nggak usah begini. Ya jales lah. Berdebat-debat tuh nggak kanu tuh do. Itu mematahan sedo tuh. Salat berjemaah kalau ingin tahu Bapak Ibu, satu hadisnya lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Berapa kelipatannya? 27 semangat Ibu. Ambulah semangat Ibu, dah semangat dah. 27 sekali sholat subuh di siko sama jo 27 kali di rumah. Sama jo 27 hari. Hampir sebulan. Bakok karui kan yang Bu. Memang seperti itu. Kan 27. Ada hadis 28 menyatakan. Kalau ingin gadang ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu 1000. Sekali sholat subuh hadis itu di Madinah tuh 1000 kali. Jadi sama je 1000 hari. Kan gitu tuh. Sholat subuh kan sekali sehari. Kayak ada Bu. Ada 2 kali sehari. Enggak, sekali seharinya. Berarti sekali Ibu sholat subuh sih 27 hari sholat di rumah. Datang kamu sholat. Pelihara sholat jemaah. Satu. Yang kedua, Al-Quran menyatakan aqimus sholat, dirikan sholat, perintah, fil amar. Wa atuz zakah, perintah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, tunjuk tuh, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Siapa orang yang bersama rukuk itu di musajid jadi musola, sholat berjamaah. Ibu ya. Yang ketiga, ada sahabat Rasul dulu, ya Rasulullah, ambu butuh. Jadi lagai lo, itu dah nampak jalan ke rumah masjid, dah dong bimbang lo. Pada lujo ke rumah masjid salat jemaah ya Rasul. Oh gitu ya? Iya. Kata Rasul, apakah engkau mendengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasul. Mendengar aku telingo tu je mata. Telingo. Fa'jibhu, datang. Orang gaib lah butuh, ndak ada nang membimbing. Datang ke rumah masjid, tak dengar suara azan, datang. Kau badan gadang sehat, rumah balik musola, lah azan orang ziko, ndak je datang ke musola tu. Habis suak jawaban tanggung jawab awak, habis suak di akhirat ditanya. Pulai kalau ndak solat. Jadi bagi-bagi yang ndak solat tu perlu ditonton tu, perlu didengar tu. Masalah kakum fi saqar. Ndak berang tu Bapak Ibu. Cuma menyampaikan saja. Begitu kata Allah. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Wah, penduduk neraka itu menjawab, qalu. Dia menjawab sama-sama, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Rumah kan dekat musola Al-Mukarramah mah. Walanci-lancian situ mah, di balik-balik iyo rumah yo dekat situ, sembahyang indah. Oh gitu ya, yo. Oh iyalah, nikmati sajalah neraka itu. Gitu. Ya tolong ibu ya. Kalau ada ibu-ibu yang di rumah bawa anak-anak awak ke surau, kita marah. Kalau ada anak awak jam solatnya main. Ndak suka kita itu. Anak sianya saya nampak di kadai itu tuh ndak senang kita itu. Makanya kalau sampai awak tu kayak gitu, asal keluar awak dari rumah pergi solat, tu yang di kadai itu puntang panjang lari itu. Gadang ketek. Memang takutnya badan awak anunya tu. Nya pasamuan sama takutnya kalah awak tu mah. Tapi kenapa? Ia memang calian berang awak. Mbok tungguan, bang.
Orang udah azan, udah ya, lai terangah, lai saji. Tunggu sontau ya, nunggu siang. Gitu. Menunggu siang. Tu orang kamai tau. Iyo ya, capek tak kak? Ndak ada kain buat awak pendek, ada kain dalam. Kamu tungguan. Ndak nak jalin nak siang, nak RT, nak RW, jalin orang. Lain orang. Gitu caranya. Awak kan ndak, awak pembiaran. Awak padia saja. Padahal kaki awak, tangan awak, talingo awak, sadoalan minta dipertanggungjawabkan, dihisap. Kan nyanyi ibu-ibu juga. Tak masuk tadi nyanyi dia. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ya kan Bu? Di suatu masa Anda akan ditanya. Walaupun jelek kayak gini, bintang kasidah juga dulu itu. Dulu itu sendapeknya akan ditanya nanti. Memang dalam Al-Quran seperti itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu. Wah, nampak ada wak nyu sedang main. Hoi, mana tuh? Salat. Ah, gitu caranya. Adiknya Ustaz. Kalau tak bisa dia elok-elok. Nak, salat nak. Nya kadang-kadang jo elok kan nak nemu dah. Harus dikaryan lo bagai. Menjalang tak biasa. Anak-anak awak kayak gitu jo di rumah. Cucu-cucu awak, ibu awak nyo ketek baru nih, ya Allah. Dari ketek taraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tuh tarubat tidak kamati jadi parangai. Dari ketek di biasuan. Kalau ndak di biasuan dari ketek jangan diarok tuh. Ndak kaman cogoknya ke musola tuh. Paliang-paliangnya tiba sekali setahun. Bila kole ada kupon kurban. Tang do ya. Kau ndak ada tu nak kasi bawa tu do. Sedang itu le payah yo. Kenapa? Dari sini pembiasaan itu. Jadi tolong kita biasakan anak-anak awak tanggung jawab. Kalau ada anak kita biarkan sementara orang salat, itu kita yang akan dihisap dulu. Ayah jo mande. Caranya. Karena anfusakum wa ahlikum. Kan ada Al-Quran tu, sering dibaca oleh guru kita itu. Pelihara dirimu, keluargamu. Dari apa itu? Dari siksaan. Andaikan contoh ibu, bu, lalalo ibu kau. Oh iyo, nak jam 2 balik, jam 3 dia. Patik lama kuat-kuat. Andaikan ditakdirkan Allah jam 3 malam, jam 2 malam rumah awak tawakal. Awak ndak minta dah, tapi namanya malang ndak dapat ditolak, mujuh ndak dapat dirayah. Malang tiba di awak kene ko tawakal rumah awak. Anak jo cucu serang lalok. Ba, di padiah lalok nyo tadi jagoan. Kau ndak namanya jago ba? Nyo litak main layang tadi, main sepeda. Diangke, ndak namanya diangke, nyo barian badannya tu. Ha? Iyo dikia tu nak namuah je doh. Namuah dikia, namuah diangke, namuah doh dipangan lai. Dia elo, cuba bayang dia elo. Supaya ada salame dari api. Kan rumah atau bakah dong kadang kena. Itu baru api dunia. Api akhirnya siapa nak melo zwa. Le ada bu. Le bisa ibu melo zwa. Awak selon tentu lo dah. Maku elo dari kini. Ndak muahnya jagoan sebuah dong ke. Ndak muah dong ke elo. Siram. Kasu bahasa jamu dinyo. Itu caranya. Ndak awaknya jamu dah. Mengana namuanya? Oh diangke bu. Jagoan dah. Mengke usul nembak. Sekalinya kini kancangnya dari awak. Kalau narzan orangnya lebih bawah saji. Memang digituan. Kadang-kadang anak aku kan pada lulu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu penting berhijrah kepada yang lebih baik agar kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu berjihad. Jihad di sini bisa sungguh-sungguh, maknanya tidak harus mengangkat senjata. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi iman, berhijrah, berjihad fi sabilillah bi amwalihim,
Dengan harta. Ibu-ibu kini jo kue. Ada yang jondah kemari, ada yang berjalan kaki, ada macam-macam lagi tu kan, lah saki-saki wati bojo. Itu dengan jihad namanya itu kita itu. Sungguh-sungguh datang hadir ke majelis ilmu. Dengan harta, bi anfusi